Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ibu Nike. Sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan pencet tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk kita lanjutkan videonya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Ayo kita simak bersama. Yang pertama adalah pengertian pangkat bulat positif. Jadi pangkatnya bernilai positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Jadi pangkat bisa disebut juga dengan eksponen. Misalkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Di bawahnya ada keterangan A adalah bilangan pokok atau basis, N adalah pangkat, bisa disebut dengan eksponen, dan A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat. Jadi ada contohnya 4 pangkat 3 sama dengan, jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya ada 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 kita kalikan dulu sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 4 sama dengan 64. Yang kedua, ada operasi bilangan berpangkat. Jadi operasi bilangan berpangkat nanti ada 5. Yang A, yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat ini misalkan A pangkat M dikali A pangkat N. A tadi adalah bilangan pokok atau basis. Jadi basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda. A-nya sama, tapi pangkatnya berbeda. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi jika basisnya itu sama, bilangan pokoknya itu sama-sama A, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan A pangkat 5. Kita contohkan basisnya adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Jadi perkalian 2 sampai 5. Perkalian 2-nya sebanyak 5 kali. Jadi sama dengan 32. Di bawahnya ada pembuktian A pangkat 2 kali A pangkat 3. A pangkat 2 itu sama dengan A kali A, kemudian dikali dengan A pangkat 3. Berarti A kali A kali A. Jika dikalikan semua, maka A-nya ada 5. Perkalian A sebanyak 5 kali.
Kalau A-nya sebanyak 5 kali, berarti bisa ditulis A pangkat 5. B. Pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan, maka dalam pembagian ini pangkatnya dikurangkan. Tetap basisnya sama-sama A, pangkatnya saja yang berbeda, maka dalam pembagian pangkatnya harus dikurangi. Contoh, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 menjadi sama dengan A pangkat 5 dikurangi 3. Jadi A pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan A pangkat 2. Contoh, jika basisnya berupa angka 2, maka 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lanjut ke pembuktiannya. Jika A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Jadi A pangkat 5 kita jabarkan. A pangkat 5 itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Jadi A-nya sebanyak 5 kali. Dibagi A pangkat 3. Jadi A kali A kali A. Jadi A bagi A 1, A bagi A lagi dicoret 1, A bagi A dicoret lagi 1. Yang di bawah habis sisa A kali A. Jadi A kali A itu sama dengan A pangkat 2. Yang C, perkalian pangkat dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat, ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Maka jika A pangkat M pangkat lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contoh, ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi hasil dari 2 pangkat 6 adalah 64. Kemudian ada pembuktiannya. A pangkat 2 pangkat lagi 3. Berarti A pangkat 2-nya sebanyak 3 kali. A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. A pangkat 2 itu artinya A kali A. Jadi A kali A kali A kali A kali A kali A menjadi A pangkat 6. Yang D, pangkat dari perkalian bilangan. Jadi ada 2 bilangan kemudian dipangkatkan. Misalkan bilangan tersebut adalah A kali B, kemudian dipangkatkan N. Jadi A kali B dalam kurung, kemudian pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N
dikali B pangkat N. Contoh, 2 kali 3 pangkat 2. Itu bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2 adalah 4, dikali 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Bagaimana Bu kalau saya mau menghitung di dalam kurung dulu? 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian baru dipangkatkan 2. Boleh saja. Silahkan, tidak apa-apa. Ada pembuktiannya, yaitu A kali B pangkat 3. A kali B bisa disingkat AB kali AB kali AB. Sebanyak 3 kali AB-nya. Dijabarkan menjadi A kali A kali A. Jadi A-nya sebanyak 3 kali, B-nya juga sebanyak 3 kali. Menjadi A pangkat 3 dikali B pangkat 3. E pangkat dari pembagian bilangan. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan, jadi pangkatnya dihitung terlebih dahulu, 2 pangkat 2 sama dengan 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 2 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 4 per 9. Bisa dipahami pembuktiannya. A per B pangkat 3. Jadi A pangkat 3, B pangkat 3. A per B pangkat 3 itu A per B sebanyak 3 kali. Jadi A per B dikali A per B dikali A per B. Kalau pembagian pecahan berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi pembilangnya adalah A. Jadi A kali A kali A. Yang penyebutnya B kali B kali B. Berarti sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angka itu, jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Mau 3 pangkat 0 berarti sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Mau 10.000 pangkat 0 itu hasilnya juga 1. Berapapun angka itu, jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Pembuktiannya, A pangkat 0 sama dengan 0 didapat dari A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Jadi pembagiannya sama, A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurangi menjadi A 2 dikurangi 2 sama dengan 0, menjadi A pangkat 0. Kalau A pangkat 2 dibagi A pangkat 2, kalau pembilang dan penyebutnya sama, maka sama dengan 1. Karena A pangkat 2 dibagi A pangkat 2, berarti sama dengan
1. Yang keempat, bilangan berpangkat negatif. Untuk A anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka didefinisikan dengan A pangkat negatif N. Jadi pangkatnya adalah negatif. A pangkat negatif N berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkatnya menjadi positif, tetapi dia menjadi penyebut. Di pembilangnya menjadi angka 1. 1 per A pangkat N. Contoh, 3 pangkat negatif 2. Itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Pangkatnya menjadi positif, tapi dia menjadi penyebut. Yang pembilangnya adalah angka 1. Sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi sama dengan 1 per 9. Jadi 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 9. Pembuktiannya, definisi ini berasal dari bentuk A pangkat M dibagi A pangkat M plus N. Karena dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Sama dengan A pangkat M dikurangi M plus N. Jadi M dikurangi M habis, sisa negatif N. Jadi pangkatnya menjadi negatif N saja. Kalau kita misalkan pembagian itu berupa pembilang dan penyebut, maka A pangkat M dibagi A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi penyebutnya karena perkalian itu menjadi penjumlahan pangkatnya. Jadi A pangkat M plus N itu dijabarkan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi A pangkat M bisa dicoret dengan penyebutnya A pangkat M. Hasilnya adalah 1 per A pangkat N, sisa dari penyebutnya. Maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi jika A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, sederhanakan bentuk pangkat dari 3x pangkat 2 y pangkat 3. Jadi itu di dalam kurungnya ada 3 kali x pangkat 2 kali y pangkat 3. Jadi y, jika cuma y saja berarti pangkatnya adalah 1. Kalau 3 saja berarti 3-nya adalah pangkat 1. Maka di dalam kurungnya kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 1 dikali x pangkat 2 dikali y pangkat 1, kemudian baru dipangkat 3. Jadi kalau di dalam kurungnya sudah ada pangkatnya semua, dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya dikalikan menjadi 3 pangkat 1 kali 3 x pangkat 2 kali 3 dan y pangkat 1 kali 3. Maka hasilnya 3 pangkat 3 kali x pangkat 6 kali y pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27, x pangkat 6, y pangkat 3. Maka itu hasil dari pangkat tersebut. Contoh soal yang kedua, sederhanakan bentuk pangkat berikut. Ada di dalam kurung, itu pembagian A pangkat 7 dikali B pangkat 5 per A pangkat 5 dikali B pangkat 2 pangkat lagi 2. Jadi ada dua cara mengerjakan soal tersebut.
Karena di dalam kurungnya ada pembilang dan penyebut, berarti pangkat yang di dalam kurung itu dikalikan dengan 2 semuanya. Atau dengan cara yang pertama, itu karena basisnya sama, ada yang sama yaitu A sama A pangkat 7 dengan A pangkat 5. Itu sama, karena pembagian maka pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat 7 dikurangi 5. Yang B berarti B pangkat 5 dikurangi 2. Dan itu masih di dalam kurung, baru dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat lagi 2. Maka A-nya menjadi A pangkat 2 kali 2, B pangkat 3 kali 2. Jadi hasilnya A pangkat 4, B pangkat 6. Cara yang kedua, itu pangkatnya bisa dikalikan dengan 2 semuanya terlebih dahulu, baru dikurangi. Mana yang dikurangi? Yang basisnya sama. Jadi pangkat yang memiliki basis sama itu pangkatnya nanti dikurangi, karena itu pembagian pangkat. Hasilnya pastilah sama. Bisa dikerjakan dengan cara 1, bisa dikerjakan dengan cara 2. Contoh soal yang ketiga, sederhanakanlah bentuk berikut. Jadi ada pembagian bilangan berpangkat. Namanya pembagian pasti ada pembilang dan penyebut. Yang atas dinamakan pembilang. Jadi pembilangnya itu ada di dalam kurung. Kalau penyebutnya dia tidak ada kurungnya dan tidak ada pangkatnya lagi. Jadi pembilangnya A pangkat negatif 1 dikali B pangkat 2. Itu di dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi 3. Tapi penyebutnya dia tidak ada pangkatnya lagi. Maka nanti penyebutnya yang di bawah itu tetap dia A pangkat 9 dan B pangkat 3. Tapi yang pembilang itu A pangkat negatif 1 dikalikan dengan 3 dan B pangkat 2 itu dikalikan juga dengan 3. Menjadi A pangkat negatif 3, B pangkat 6 per A pangkat 9, B pangkat 3. Karena basisnya ada yang sama yaitu A dengan A, berarti pangkatnya dikurangi. A pangkat negatif 3 dikurangi 9, B pangkat 6 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif 12, B pangkat 3. Karena ada pangkat yang negatif, bisa kita ubah pangkatnya itu menjadi positif. Tapi syaratnya tadi bilangan negatif, pangkat negatif itu bisa berubah menjadi positif, tapi dia menjadi penyebut. Jadi 1 per A pangkat 12. Karena B pangkat 3 pangkatnya positif, maka dia tetap menjadi pembilang, tetap di atas. Jadi sama dengan B pangkat 3 per A pangkat 12. Di mana satunya? Satunya 1 per A pangkat 12 dikali B pangkat 3. Itu langsung saja ditulis B pangkat 3 per A pangkat 12. Satunya tidak ditulis, tidak apa-apa. Sampai di situ penjelasan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah video penjelasan materi bilangan berpangkat, mulai dari pengertian bilangan berpangkat sampai ke contoh menghitung menyederhanakan bilangan berpangkat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan untuk mencoba soal latihan di bawah ini. Selamat mencoba.